Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk kembali ke dalam materi matematika ya, yaitu masih di materi bab utama tentang bilangan, di mana pembahasan kita hari ini itu akan membahas tentang operasi bilangan pecahan. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal konsep dari bilangan pecahan dan membandingkan serta cara mengurutkan bilangan pecahan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan pecahan operasi bilangan pecahan, di mana sebenarnya operasinya tidak jauh berbeda ya dengan operasi di bilangan bulat, cuma yang berbeda adalah bentuk dari bilangannya saja. Jadi di operasi bilangan pecahan itu ada 4 macam ya nak. Yang pertama ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, yang ketiga ada operasi perkalian, kemudian yang terakhir itu ada operasi pembagian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Jadi operasi yang pertama itu penjumlahan. Penjumlahan di sini bagaimana cara menjumlahkan bilangan pecahan. Jadi ada satu perbedaan sedikit ya antara bilangan pecahan dan bilangan bulat. Kalau di bilangan bulat kita tinggal langsung mengoperasikan, langsung jumlahkan saja bilangannya. Kalau misalnya di bilangan pecahan kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau misalnya penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan dua atau beberapa bilangan pecahan, kita harus melihat dulu apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja bagian pembilangnya, tapi bagian penyebutnya tidak usah ditambahkan. Jadi yang kita jumlahkan itu bagian atasnya saja, sedangkan untuk bilangan yang di bawahnya jangan dijumlahkan. Tapi kalau misalnya penyebutnya belum sama atau yang bilangan di bagian bawah itu belum sama, maka harus kita samakan lebih dahulu bilangan tersebut. Baik, kita lihat langsung contoh soal yang pertama. Ini ada 3/10 tambah 7/10. Kita lihat terlebih dahulu penyebutnya sudah sama atau belum nak? Sudah sama ya, sama-sama 10 kan penyebutnya. Penyebut itu bilangan yang ada di bagian bawah. Karena bagian bawah ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan bagian atasnya pembilangnya. Penyebutnya 10, 3 ditambah 7. Berapa 3 tambah 7? 10/10. Kalau atas dan bawah sama, maka hasil pembagiannya adalah 1. Jika kita sederhanakan. Kenapa 1? Karena kan 10 bagi 10 itu sama dengan 1. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan bagian pembilangnya. 3 tambah 7, 10. Untuk bagian bawahnya tidak usah dijumlahkan, tapi tulislah penyebut yang sama itu berapa. Jadi jangan dijumlahkan ya bagian penyebutnya ya. Kalau penyebutnya sudah sama, yang kita jumlahkan itu tinggal bagian pembilangnya. Bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 2/7 ditambah dengan 3/5. Kita lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama. Belum ya, yang 1 7, yang 1 5. Karena belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan cara menentukan KPK dari setiap penyebutnya, yaitu KPK dari 7 dan 5. KPK kelipatan, berarti kita cari kelipatan 7 dan kelipatan 5 mana yang sama. Kelipatan 7 ada apa saja? 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya ya. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Sekarang kita tinggal cari kelipatan yang sama antara 7 dan 5. 7 ada di kelipatan 5? Tidak ada. 14 ada? Tidak ada juga. 21 ada nak? Tidak ada. 28? Tidak ada ya. 35 ada? Ada ini ya.
berarti kelipatan yang sama adalah 35, sehingga KPK nya adalah 35. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama 35. Oke, 35 dibagi 7 berapa? 5 ya. 5 kita kalikan dengan penyebutnya. Berapa 5 kali 2? Iya, 10. Ditambah 35 bagi 5 berapa? Iya, 7. 7 kalikan dengan bagian penyebutnya. 7 kali 3 berapa? Oke, 21 ya. Karena penyebutnya sudah sama-sama 35, tinggal kita jumlahkan bagian atasnya. 10 tambah 21 berapa, nak? Iya, 31 per 35. Jadi kalau belum sama, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK dari setiap penyebutnya itu berapa. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan bagian pembilangnya. Bisa dipahami ya? Lanjut, kita akan bahas soal yang ketiga. 3/4 tambah 5/6 tambah 11/12. Oke, karena penyebutnya belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Tentukan KPK-nya. KPK dari 4, 6, dan 12. Kelipatan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 6 ada 6, 12, 18, dan seterusnya. Kelipatan 12 ada 12, 24, 36, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan yang sama. Apakah 4 ada di kelipatan 6? Tidak ada, langsung coret. 8 ada di kelipatan 6? Tidak ada juga, coret lagi. 12 ada di kelipatan 6? Ada ya, ada di kelipatan 12? Pasti ada. Baik, karena 12 ada di kelipatan 4, 6 dan 12 itu sendiri, maka KPK-nya adalah 12. Itu kelipatan yang sama dari ketiga bilangan tersebut. Karena KPK-nya 12, maka kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 bagi 4 berapa? 12 bagi penyebutnya, 12 bagi 4, 3. 3 kalikan dengan bagian atasnya. 3 kali 3 berapa? Iya, 9. Lanjut, 12 dibagi dengan 6 berapa? Oke, 12 bagi 6, ya 2 kita kalikan dengan penyebutnya kali 5. Berapa 2 kali 5? Berapa 2 kali 5? Ya 10, jadi tambah 10 ya. Tambah 12 dibagi 12 berapa? Oke, 1 dikali dengan bilangan atasnya. 1 kali 11, 11 itu sendiri. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan bagian pembilangnya. 9 tambah 10 tambah 11 berapa nih? Iya, 30 per 12. Ini hasil penjumlahannya, yaitu 30/12. Bisa kita buat bilangan pecahan campuran ya. Bagaimana cara membuatnya itu seperti ini. 30 kalian bagi dengan 12. Berapa nih? Perkalian 12 yang mendekati 30. 2 kali 12 ya. 2 kali 12 kan 24. Kurangi. Sisanya 6. Jadi pecahan campurannya adalah hasil baginya 2, sisanya 6
per pembaginya 12. Jadi 26/12. Ini bahkan masih bisa kita sederhanakan kembali. 6 dan 12 nya kita sederhanakan. Kira-kira kita sama-sama bagi dengan berapa ya? 6 dan 12 bisa sama-sama dibagi dengan berapa? Bisa sama-sama dibagi 6 ya. 6 habis dibagi 6, 12 habis dibagi 6. Berapa 6 bagi 6? Iya, 1. 12 bagi 6 berapa? Oke, 2. Sehingga inilah hasil pecahan paling sederhana, yaitu 2, 1/2. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk materi penjumlahan. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Lanjut ke operasi pengurangan ya. Jadi sama seperti di penjumlahan, di pengurangan itu kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau belum sama maka harus kita samakan penyebutnya. Tapi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya. Oke, seperti contoh soal nomor 1, 8/10 dikurangi 0/10 sudah sama atau belum penyebutnya nak? Sudah sama ya, sama-sama 10 ya. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 10, maka tinggal kita kurangi bagian pembilangnya. 8 dikurang 5. Ingat, yang dikurang hanya bagian pembilang, yang atasnya saja. Yang bawah jangan dibagi. Dia jangan diotak-atik, dia tetap sama seperti bentuk penyebutnya di awal, yaitu 10. Jadi jangan dikurang ya, jangan 10 dikurang 10, jangan. Oke, dipahami ya. Jadi kalau misalnya sudah sama penyebutnya, yang kita kurangkan tinggal bagian pembilangnya. Oke, jadi berapa 8 dikurang 5? 3/10 ya. Jadi dipahami ya untuk contoh soal nomor 1. 7 dikurang 3/5. Oke, sama seperti soal sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Berapa tadi KPK dari 7 dan 5? 35 ya, tadi kita dapat di contoh soal penjumlahan tadi. Oke, jadi penyebutnya 35 bagi 7 berapa? 5 kita kalikan dengan 2. Berapa 5 kali 2? Oke, 10. 35 bagikan dengan 5. Jadi penyebut yang sama bagi dengan penyebut awal. 35 bagi 5 7 kita kalikan dengan bagian atasnya, bilangan yang di atas atau penyebutnya pembilangnya. Berapa 7 kali 3? Oke, 21. Dikuranginnya 21. Penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita kurangkan bagian pembilangnya. Berapa 10 dikurang 21? Iya, -11 ya. -11/35. Silakan dipahami untuk contoh soal nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Angka-angkanya sama seperti tadi ya. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum sama. Karena belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Tentukan KPK dari ketiga bilangan ini. Berapa KPK-nya? Ya, 12 ya. Di soal sebelumnya juga sudah kita carikan cara mencari KPK. Karena KPK-nya 12, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 12. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kalikan dengan angka yang di atas. 3 kali 3, iya 9. Dikurang, lihat tandanya dikurang. 12 dibagi 6 berapa? Oke, 2 kita kalikan dengan yang atas. 2 kali 5, oke 10. Lihat lagi operasinya, ditambah tambah.
12 kita bagi 12 berapa nak? 1 ya. Jadi kalau dua bilangan yang sama dibagi, misalnya 3 bagi 3 atau 4 bagi 4, 7 bagi 7 atau 10 bagi 10, bahkan itu pasti hasilnya adalah 1. Bahkan 100 bagi 100 pun hasilnya tetap 1. Jadi kalau misalnya bilangan sama-sama dibagi, maka hasil pembagiannya adalah 1. Jadi 12 bagi 12 sama dengan 1. 1 kita kalikan dengan 11. 11 itu sendiri di 11 ya. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita operasikan bagian pembilangnya. 9 dikurang 10 berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 kita tambahkan dengan 11 berapa? Iya, 10 ya. 10 per 12. Bisa kita sederhanakan atau tidak nak? Bisa ya. Kita bagi bagian pembilang dan penyebutnya dengan satu angka yang sama. Kira-kira bisa sama-sama dibagi dengan berapa nih? Iya, bisa sama-sama dibagi 2 ya. 10 bagi 2 berapa? Oke, 5. 12 bagi 2 berapa? Iya, 6. Sehingga hasil pengurangannya atau operasinya adalah 5/6. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, lanjut ke bagian perkalian ya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan dengan dua operasi sebelumnya. Kalau di perkalian itu tinggal kalian kalikan saja, yang atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi kalau misalnya pecahannya itu A per B dikali C per D, berarti A dikali C per B dikali D. Jadi yang atas kali atas, bawah kali di bawah. Oke, itu perkalian ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Baik, contoh soal yang pertama, 2/7 dikali 3/5. Tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dan bawah. Bilangan di atas ada apa saja? Ada 2 dikali dengan 3. Yang di bawah penyebutnya ada 7 kali dengan 5. Berapa 2 kali 3? Iya, 6. Berapa 7 kali 5? Oke, 35. Sehingga hasil perkaliannya adalah 6/35. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. 3/4 dikali dengan 5/6. Oke, sekarang tinggal kita kalikan pembilangan kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang yang atas 3 kali 5, bawah kali bawah 4 kali 6. Berapa 3 kali 5? Oke, 15. 4 kali 6? Iya, 24. Bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Sama-sama dibagi dengan berapa? Sama-sama bagi 3 ya. Berapa 15 bagi 3? Oke, 5. 24 bagi 3? Iya, 8. Sehingga hasil penyelesaiannya adalah 5/8. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila mungkin ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Baik, sekarang lanjut ke contoh soal yang terakhir. 28 dibagi dengan 4. Dikali dengan 4. Bagaimana caranya? Jadi kalau misalnya suatu bilangan ini dalam bentuk bilangan bulat ya, kalau kita ubah ke pecahan itu sama saja dengan 4/1. Jadi bilangan itu masuk ke bagian pembilang, terus penyebutnya itu sama dengan 1.
jadi sama dengan 4/1 seperti itu ya. Nah, tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 2 kali 4 bawah kali bawah, 8 kali 1 berapa ini? 2 kali 4 8 kali 1 8. Nah, sama ternyata 8/8. Berapa 8 bagi 8? Iya, 1, sehingga bentuk sederhananya adalah 1. Silakan dipahami terlebih dahulu. Untuk operasi perkalian, apabila ada yang ditanyakan silakan kalian tanyakan. Oke, masuk ke operasi yang terakhir ya, yaitu pembagian. Jadi kalau di pembagian itu, kalau ada pembagian dua bilangan, misal A per B dibagi C per D, itu maka akan berubah menjadi A per B dikali D per C. Ini cara mengoperasikannya. Jadi tandanya diubah menjadi kali, kemudian pecahan keduanya dibalik. Kalau A per B dibagi C per D, tanda baginya berubah jadi kali, pecahan kedua dibalik, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, jadi D per C. Oke, jadi tandanya dibalik, tandanya berubah jadi kali, bilangan keduanya atau pecahan keduanya dibalik, yang atas jadi bawah, yang di bawah jadi di atas, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Bisa dipahami ya? Untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal yang pertama. 2/7 dibagi dengan 4/6. Oke, jadi tanda kalau untuk pecahan pertama tidak berubah ya. Kemudian tanda baginya itu berubah menjadi kali. Cara pengoperasiannya. Lalu pecahan kedua dibalik, yang awalnya 4/6 menjadi 6/4, yang bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan seperti operasi perkalian sebelumnya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 6 ya, di atas. 7 kali 4. Berapa nih 2 kali 6? Iya, 12. 7 kali 4 berapa? 28 ya. Bisa kita sederhanakan tidak? Bisa ya? Bisa kita sama-sama bagi dengan 4. Berapa 12 bagi 4? Oke, 3. 28 bagi 4? Iya, 7. Jadi 3/7. Bisa dipahami ya untuk contoh soal yang pertama. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. 3/8 kita bagi dengan 2/5. Sama seperti tadi, pecahan pertama tidak berubah, kemudian tandanya berubah menjadi kali, lalu bilangan kedua dibalik, yang awalnya 2/5 menjadi 5/2, yang awalnya di bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Kalau sudah dalam bentuk operasi perkalian, tinggal kita lakukan seperti sebagaimana operasi perkalian. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas, 3 dikali 5. Bawah kali bawah, 8 dikali 2. Berapa nih 3 kali 5? Oke, 15. 8 kali 2? Iya, 16. Sehingga hasil operasinya adalah 15/16. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang tanyakan, silakan kalian tanyakan.
Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila mungkin ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, silakan kalian chat ke WA pribadi Ibu dan tanyakan atau sampaikan kendala kalian ada di mana.